Singapura listrik aja ternyata minta sama Indonesia. PLN, nggak kau nengok aku apa? Lagi pangkas kayak gini, kau matikan lampu. Udah hujan, mati lampu, emang pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hah, Indonesia yang dikenal sebagai raksasa eksportir batu bara, kok malah impor batu bara dari Amerika Serikat? Bukan kaleng-kaleng. Cuma satu je lah. Jangan sampai peluru tu dia tak pergi menegak. Giliran punya batu bara diserahkan ke Australia. Giliran punya utang diserahkan ke rakyat. Rakyat diuber, segitunya negara butuh pemasukan? Makin hari kok makin kreatif ya cara negara nyari duit dari rakyatnya. Sampai ke jalan buat nempelin stiker merah di kendaraan yang nunggak pajak. Tidak, Indonesia tidak ekspor listrik ke Singapura, melainkan Singapura yang membiayai Indonesia untuk membangun tenaga listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan mereaksi beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang sombongnya netizen Indonesia ketika ada statement di media sosial muncul bahwasanya Indonesia akan ekspor elektrik dari Indonesia Batam dan Riau ke Singapura, para sahabat. Mereka tidak tahu bahwasanya pembangkit tenaga surya yang dibangun di Indonesia itu dibiayai Singapura, negara yang terkaya di ASEAN, para sahabat. Ini kok netizen Indonesia malah mengatakan seolah-olah ini bisnis pemerintah Indonesia yang sudah berhasil untuk menciptakan tenaga surya, para sahabat, tenaga pembangkit listrik. Di Indonesia sendiri pun mereka masih mati lampu. Kalau di Indonesia batu bara terbesar di dunia, penghasil terbesar, malah mereka impor dari luar negara, para sahabat. Tak cukup katanya. Ini dari sistem pengelolaan pondasi ekonomi dekat Indonesia, memang mereka tidak pandai macam itu. Mereka membatasi untuk pengelolaan batu bara, akhirnya tak cukup, malah impor ke luar negara dengan menggunakan mata uang dolar di saat mata uang rupiah tertekan, para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Apa benda boleh komen di bawah, asal jangan bergaduh. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Singapura listrik aja ternyata minta sama Indonesia. Masa itu? Negara mana yang sombong sama kurs mata uang dolar yang menguat, katanya sahamnya terbaik, tapi listrik aja impor lu doang Singapura. Untung aja pemerintah kemarin siapa? Erlangga. Gak jadi tuh mau ekspor listrik ke Singapura. Lagian belagu sih lo, kemarin bilang sell Indonesia, lo seller moon. Negara lo pakai bulan penerangannya saking kagak punya listrik. Di Indonesia masih sering mati lampu. Dugaan korupsi batu bara mencapai 5 triliun rupiah diusut. Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, menjadi sorotan publik. Gangguan tersebut disebut dipicu oleh kombinasi masalah teknis pada infrastruktur pembangkit listrik serta kendala spesifikasi dan tata kelola rantai pasok batu bara. Memasuki awal Juli 2026, pasokan listrik di Pulau Jawa dilaporkan mulai stabil. Namun, sejumlah daerah di Kalimantan masih mengalami manajemen beban dan pemadaman secara berkala. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri telah meningkatkan penanganan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU ke tahap penyidikan. Penyidik menduga terdapat manipulasi kualitas dan kuantitas batu bara yang diduga berdampak pada gangguan pasokan listrik di berbagai wilayah. Kerugian negara dan perekonomian diperkirakan mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Namun, nilai tersebut masih menunggu hasil audit investigatif dari BEPKA.
Demi mendapatkan listrik bersih dari Indonesia, Singapura harus terlebih dahulu membangun fasilitas kawasan industri hijau di Kepulauan Riau dan harus rela memberikan lebih dari 856 triliun pada Indonesia. Kebijakan politik luar negeri Pak Prabowo benar-benar mengubah peta kekuatan Asia. Negara yang dulu bebas menginjak-injak ekonomi kita, kini terpaksa menyerahkan hampir 1.000 triliun ke Indonesia. Dan alasan dibaliknya terasa seperti balas dendam yang cerdas. Semua orang tahu Indonesia selama ini sering dibodoh-bodohi Singapura dalam urusan bisnis. Seperti minyak mentah yang dijual ke sana dengan harga murah, terpaksa dibeli lagi dengan harga sangat mahal karena jebakan industri. Tapi sepertinya Pak Prabowo sudah muak dengan permainan konyol ini dan ingin Indonesia gantian ngadalin Singapura. Ambisi mereka untuk jadi pusat data center dunia justru mengakibatkan krisis energi yang parah di sana. Apalagi proyeknya wajib memakai listrik bersih bebas emisi. Sementara pembangunan PLTS atau turbin angin skala besar mustahil dilakukan karena kecilnya lahan. Situasi sulit membuat Singapura terpaksa mengemis energi ke Indonesia. Breaking news, Presiden menunjuk Danantara untuk mengelola ekspor listrik ke Singapura. Jadi katanya kapasitas ekspor listriknya itu 3,4 gigawatt. Dan listriknya ini katanya menggunakan tenaga surya yang akan dibuat di 3 pulau di Indonesia, yaitu Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Karimun. Untuk kapasitasnya sendiri akan naik secara bertahap, tapi maksimal di 3,4 gigawatt. Tentu untuk pengelolaannya Danantara tidak sendiri. Danantara itu menggandeng beberapa perusahaan holdings di Singapura ya, dan bekerja sama untuk membangun LTS tersebut. Memang sepertinya bagus ya guys, kita tuh ekspor listrik ke Singapura gitu ya. Namun yang ironisnya guys, kita sendiri di Indonesia itu mengalami beberapa kali pemadaman listrik belakangan ini. Jadi kesannya tuh lucu ya guys, kita tuh kekurangan listrik tapi kita tuh mau mengekspor listrik. Lalu memunculkan pertanyaan berikutnya, yaitu kenapa kita tidak memprioritaskan kebutuhan listrik di dalam negeri dulu sebelum mengekspor listrik ke luar negeri. Sebenarnya masih banyak sekali daerah-daerah 3T yang masih kekurangan listrik, bahkan tidak bisa mengakses listrik. Dan jangankan di daerah 3T ya, di Jakarta aja kemarin pemadaman listrik. Dengan alasan yang lebih tidak masuk akal lagi, yaitu kekurangan pasokan batu bara. Yang mana kita itu adalah penghasil batu bara terbesar di dunia, namun kita malah kekurangan batu bara. Dan disinilah guys uniknya ya, dan gue juga sendiri agak bingung ya bagaimana logikanya kita penghasil batu bara terbesar di dunia tapi kita kekurangan batu bara, terus kita itu mau mengekspor listrik padahal kita baru saja mengalami pemadaman listrik berkali-kali. Ya itu aja guys yang mau gue sampaikan, ya gue agak lucu aja sih sebenarnya. Kalau menurut kalian gimana? Gandeng Singapura, Indonesia bangun proyek energi. And Singapore would like to partner Indonesia Bekerjasama. in unlocking this potential. That's why we are jointly constructing one of Indonesia's largest solar projects in Morowali in central Sulawesi. This will unlock a clean supply of electricity to power industries there. Today, we have also signed MOUs between Danantara and Keppel Electric, Sembcorp Industries, and the Singapore Energy Interconnections. And this will provide a clear roadmap for negotiations and discussions between the parties, paving the way for our cross-border electricity project. Giliran punya emas diserahkan ke Amerika, giliran punya nikel diserahkan ke Cina, giliran punya batu bara diserahkan Batu bara giliran punya utang diserahkan ke rakyat. Ekspor. Sehat-sehat WNI, semoga kalian panjang umur dan masuk surga. Amin amin bang. Rakyat diuber, segitunya negara butuh pemasukan? Makin hari kok makin kreatif ya cara negara nyari duit dari rakyatnya. Sampai ke jalan buat nempelin stiker merah di kendaraan yang nunggak pajak. Ini emang murni penegakan aturan? Atau negara emang lagi bener-bener kering kerontang sampai kehabisan cara? Nyari duit hari ini aja susahnya Kehabisan cara? Di jalanan malah dikasih bonus stiker, dipermalukan di depan umum. Warga Karanganyar, gimana pendapatmu soal penempelan stiker ini? Sudah menempel di motormu belum, Lur? BPJS berpotensi bangkrut. Kabar buruk bagi negara tercinta kita, di mana BPJS Kesehatan lagi defisit dana 2 triliun rupiah per bulan. Dan kalau pemerintah nggak ngapa-ngapain, tahun 2027 mereka bisa gagal bayar klaim. Gagal bayar ini artinya lo sakit, lalu pergi ke rumah sakit, tapi rumah sakitnya nggak dibayar sama BPJS. Terus siapa yang harus menanggung biaya berobat? Ya lu sendiri. Ini bukan berita mendadak karena BPJS sudah bermasalah selama bertahun-tahun. Tapi yang jadi pertanyaan, duit APBN ngalir kemana aja? Kalau buat jaga anggaran BPJS aja nggak cukup. Tentu saja buat program kebanggaan presiden tercinta kita, yaitu program makanan bergizi gratis yang udah ketahuan korupsi gila-gilaan anggarannya. Jadi gebrakan apa yang akan dilakukan pemerintah demi mempertahankan BPJS?
Negara India bakal perlu berpandu jarak jauh kepada Indonesia. Bukan kaleng-kaleng. Cuma satu je lah. Jangan sampai peluru tu dia tak pergi menegak. Itu je yang kita takut. Apa-apa pun tinggalkan komen kalau ada apa-apa pembetulan, cadangan dan pendapat. Terima kasih kerana menonton. Just before I made my state visit to India, I had what is called a genome sequencing test. I tested my DNA and I found out I had Indian DNA. Oh, di India mereka berbeda. No, this is true, you know. And that's why I think every time I hear some music, especially Indian music, I find my body moving. Today at the state banquet in our palace, you know, state banquet, very formal. But I cannot help, my ministers, my generals, they all like to dance. They all like to sing. Maybe most of them have Indian DNA also. No, it's true. Most of my ministers, they sing Indian songs very well. Indonesia yang dikenal sebagai raksasa eksportir batubara, kok malah impor batubara dari Amerika Serikat? Bahkan naik sampai 158%. Data terbaru menunjukkan pada kuartal pertama 2026, impor batubara Indonesia dari Amerika Serikat melonjak 158,4% dibanding periode yang sama tahun lalu. Volumenya mencapai sekitar 1,74 juta short ton. Nah, disinilah banyak orang mulai bingung. Bukannya Indonesia salah satu eksportir batubara terbesar di dunia? Jawabannya, iya, Indonesia tetap eksportir besar. Lalu, kenapa masih impor? Karena tidak semua batubara itu sama. Batubara memiliki kualitas dan karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari nilai kalori, kadar sulfur, kadar abu, hingga jenis penggunaannya. Beberapa industri membutuhkan spesifikasi tertentu yang tidak selalu tersedia atau tidak ekonomis jika dipenuhi dari produksi dalam negeri. Selain itu, perusahaan juga bisa melakukan impor karena alasan kontrak dagang, efisiensi biaya logistik, atau kebutuhan campuran atau blending untuk memenuhi spesifikasi pelanggan atau pembangkit tertentu. Jadi, impor batubara bukan berarti Indonesia kekurangan batubara. Yang terjadi adalah kebutuhan terhadap jenis atau spesifikasi tertentu masih dipenuhi dari luar negeri. Di saat yang sama, Indonesia sendiri tetap mengekspor batubara dalam jumlah sangat besar ke berbagai negara. Meski nilai ekspornya pada awal 2026 tercatat menurun dibanding tahun sebelumnya. Jadi yang bikin heboh bukan karena Indonesia kehabisan batubara, tetapi karena perdagangan batubara ternyata jauh lebih rumit daripada sekedar ekspor atau impor. Menurut kamu, langkah impor seperti ini wajar atau justru aneh? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan follow untuk update berita ekonomi yang dijelaskan dengan bahasa sederhana. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Video yang sudah kita simak bahwasanya Indonesia, netizen Indonesia, bahkan mereka dengan sombong melantangkan suara bahwasanya Singapura membutuhkan tenaga daripada Indonesia, tenaga listrik macam itu. Sedangkan di Indonesia, sahabat, untuk kebutuhan masyarakat di Indonesia sendiri, pembangkit listriknya masih macet-macetan, masih padam, ataupun masih mati api macam itu, sahabat. Ini macam kebutuhan sendiri masih belum terpenuhi, malah seolah-olah cakap besar di media sosial membuat pembangkit listrik untuk diekspor ke negara Singapura. Tidak, sahabat. Di Indonesia itu memang membuat pembangkit tenaga surya, tenaga bersih yang ada dekat Sulawesi dan juga ada di Batam, sahabat. Ini merupakan dibiayai. Singapura mengeluarkan 885 triliun ke Indonesia untuk membangun pembangkit listrik tersebut, sahabat, agar Indonesia bisa mengekspor macam itu, dibiayai dulu macam itu. Kalau tidak dibiayai,
kalau seolah-olah Indonesia memang mengekspor, mungkin di antaranya itu memang dijual macam itu, mungkin harganya lebih mahal. Tetapi ini kan sudah dibiayai dulu oleh tuan rumahnya yang membutuhkan. Jadi harganya mungkin lebih rendah macam itu, para sahabat. Nggak bisa Indonesia sekarang moto ataupun kereta yang tak bayar pajak, para sahabat, langsung diletak stiker, bahkan tidak boleh untuk isi minyak subsidi, para sahabat. Ini yang viral baru-baru ini dekat media sosial yang selalu di-share kepada Mas Farhan. Bahkan BPJS ataupun untuk kesehatan warga yang kurang mampu, sekarang katanya sudah defisit 2 triliun. Ini banyak banget, karena di Indonesia itu yang programnya Bapak Prabowo MPG, Koperasi Merah Putih. Sedangkan kebutuhan masyarakat seluruh Indonesia yang membutuhkan orang yang tidak mampu ketika berobat menggunakan BPJS nanti akan hangus, para sahabat, karena sudah defisit macam itu. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat, dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.